Kalau Anda pikir rasa linu di lutut, kaku di pinggang, atau nyeri saat bangun tidur itu hanyalah bagian tak terhindarkan dari penuaan, Anda keliru besar. Membiarkan sendi Anda berkarat dalam diam adalah tiket satu arah menuju keterbatasan gerak dan hilangnya kemandirian di usia senja. Ini bukan soal takdir. Faktanya, banyak lansia di Jepang yang usianya 80 atau 90 tahun masih bisa berkebun atau berjalan kaki tanpa rasa sakit yang menyiksa. Rahasia mereka bukan obat ajaib, melainkan kombinasi gerakan dan makanan anti linu-linu yang sering kita abaikan. Inilah rahasia sendi kuat lansia Jepang yang sesungguhnya. Di video ini, kita akan bongkar tuntas kebiasaan harian yang bisa menjadi perisai Anda melawan nyeri sendi. Dan nanti di menit ke-12, saya akan tunjukkan satu jenis ikan lokal murah meriah yang menjadi senjata rahasia. Mereka melawan peradangan sendi. Klik like dulu jika Anda ingin masa tua yang aktif dan bebas nyeri. Tulis usia Anda dan dari kota mana Anda menonton, supaya kita bisa saling mendoakan. Jangan lupa bagikan video ini, agar lebih banyak yang tahu rahasia sendi kuat lansia Jepang ini. Untuk bisa membangun benteng pertahanan melawan linu-linu, kita harus mengenali terlebih dahulu mengapa musuh ini begitu akrab dengan usia senja. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam sendi dan otot kita seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu? Bayangkan sendi kita, terutama sendi penopang berat badan seperti lutut dan pinggul, adalah sebuah engsel pintu super canggih. Di antara dua tulang yang bertemu, ada lapisan pelindung licin bernama tulang rawan, cartilago. Fungsinya seperti bantalan karet tebal, yang memastikan pintu bisa membuka dan menutup ribuan kali tanpa bunyi atau gesekan kasar. Di sekeliling engsel ini, ada struktur penopang berupa otot-otot dan ligamen, ibarat kusen dan sekrup yang menjaga pintu tetap kokoh di tempatnya. Seiring bertambahnya usia, ada 3 proses alami namun bisa dipercepat oleh gaya hidup kita, yang membuat engsel dan penopang ini mulai bermasalah. Proses pertama adalah ausnya bantalan, tulang rawan, atau yang secara medis disebut osteoartritis. Ini penyebab linu-linu paling umum. Bayangkan tulang rawan kita adalah tapal ban mobil yang sudah dipakai berjalan puluhan ribu kilometer. Secara alami, ia akan menipis dan aus. Lapisan pelindung ini menjadi kasar, retak, bahkan bisa hilang di beberapa bagian. Akibatnya, terjadi gesekan langsung antar tulang saat kita bergerak. Gesekan inilah yang menimbulkan rasa nyeri tumpul, pegal saat beraktivitas, dan seringkali bunyi krek-krek saat sendi digerakkan. Arthritis Foundation mencatat bahwa proses keausan ini dipercepat oleh beban berat badan berlebih dan cedera sendi di masa lalu. Proses kedua adalah munculnya api kecil, peradangan atau inflamasi. Gesekan tulang akibat menipisnya bantalan tadi akan memicu respons peradangan di dalam dan sekitar sendi. Bayangkan ada api kecil yang terus-menerus membara di sekitar engsel pintu yang aus. Api ini akan melepaskan zat-zat kimia peradangan yang menyebabkan pembengkakan, rasa hangat, kemerahan saat disentuh, dan terutama rasa nyeri yang lebih tajam dan menusuk, bahkan saat sedang istirahat. Peradangan ini juga bisa dipicu oleh faktor lain seperti pola makan yang buruk, tinggi gula dan lemak jahat, atau penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis, yang mekanismenya berbeda. Proses ketiga, yang sering dilupakan namun sangat krusial, adalah melemahnya struktur penopang atau sarkopenia. Otot-otot di sekitar sendi kita berfungsi seperti perancah atau struktur penopang baja. Bagi engsel pintu, otot paha yang kuat akan membantu menstabilkan sendi lutut saat kita berjalan. Otot perut dan punggung yang kuat akan menopang tulang belakang saat kita duduk atau berdiri. Seiring usia, massa dan kekuatan otot kita secara alami akan menurun jika tidak dilatih. Menurut data WHO, penurunan massa otot ini bisa dimulai sejak usia 30-an dan semakin cepat setelah usia 50. Jika otot penopang ini melemah, maka beban yang harus ditanggung oleh sendi akan menjadi jauh lebih besar. Engsel pintu yang sudah mulai aus, kini harus menahan beban yang lebih berat tanpa bantuan perancah yang kokoh. Ini akan mempercepat kerusakan tulang rawan dan memperparah rasa linu. Pernahkah Anda merasakan lutut terasa goyang atau tidak stabil saat berjalan?
Itu bisa jadi tanda otot penopang Anda mulai melemah. Dengan memahami ketiga proses ini, ausnya bantalan, munculnya api peradangan dan melemahnya penopang, kita kini tahu bahwa rahasia sendi kuat lansia Jepang bukanlah satu hal saja. Ia adalah strategi 3 cabang. Melindungi bantalan, memadamkan api dan memperkuat penopang. Sayangnya, banyak dari kita yang tanpa sadar justru mengundang rayap perusak sendi. Dan otot ini datang lebih cepat melalui 3 perangkap atau kebiasaan buruk yang sangat umum di usia 50 plus. Perangkap pertama adalah filosofi makin tua. Bikin banyak istirahat yang keliru. Gaya hidup sedentari. Banyak lansia berpikir, karena sudah tua dan sendi mulai terasa tidak nyaman, maka solusi terbaik adalah mengurangi gerak dan memperbanyak duduk atau berbaring. Niatnya baik, ingin menghemat sendi. Namun di sini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Ada pepatah bijak, rest is rust. Istirahat adalah karat. Sendi kita dirancang untuk bergerak. Gerakan akan memompa cairan sinovial, oli alami pelumas sendi, agar tetap melumasi tulang rawan dan memberinya nutrisi. Karena tulang rawan tidak punya pembuluh darah sendiri. Saat kita terlalu lama diam, sirkulasi oli ini terhambat. Tulang rawan menjadi kering, kaku, dan lebih cepat rusak. Otot-otot di sekitarnya pun ikut melemah drastis karena tidak digunakan. Atrofi. Ini menciptakan lingkaran setan. Sendi kaku membuat malas gerak membuat otot lemah membuat beban sendi makin berat, sendi makin sakit. Jadi sering, kita semakin tidak mau bergerak. Jadi niat baik untuk mengistirahatkan sendi, justru membuatnya semakin kaku, lemah, dan berkarat. Ini bertolak belakang dengan rahasia sendi kuat lansia Jepang, yang justru tetap aktif bergerak. Tapi ancaman terbesar justru datang dari sesuatu yang kita bawa setiap hari. Perangkap kedua adalah membawa beban ransel tak kasat mata. Setiap saat, kelebihan berat badan. Ini adalah matematika sederhana yang dampaknya luar biasa besar pada sendi penopang kita. Setiap kilogram kelebihan berat badan kita akan memberikan beban tekanan ekstra 4 hingga 6 kali lipat pada sendi lutut setiap kali kita melangkah atau naik turun tangga. Bayangkan Anda harus terus-menerus memakai tas ransel seberat 5 atau 10 kilogram. Kemanapun Anda pergi, bahkan saat Anda tidur. Tentu bahu dan punggung Anda akan menjerit kesakitan setelah beberapa waktu. Begitu pula sendi lutut dan pinggul kita yang harus menanggung beban ekstra ini selama 24 jam. Kelebihan berat badan tidak hanya memberikan tekanan mekanis yang mengikis tulang rawan lebih cepat, tapi jaringan lemak itu sendiri, terutama lemak di perut, lemak visceral, bukanlah lemak pasif. Ia adalah sebuah pabrik peradangan, aktif yang terus-menerus memproduksi zat-zat kimia pro-inflamasi, seperti sitokin, yang akan menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah, termasuk ke dalam sendi. Zat-zat ini akan menyulut dan memperparah api kecil, peradangan di sendi yang sudah mulai aus. Jadi kelebihan berat badan menyerang sendi dari 2 sisi, tekanan fisik dan serangan kimiawi. Namun yang jarang disadari, cara kita bergerak sehari-hari juga bisa menjadi sumber masalah. Perangkap ketiga adalah mengabaikan postur tubuh dan menggunakan sendi secara boros. Bagaimana cara kita duduk berjam-jam saat menonton televisi? Apakah membungkuk dengan punggung melengkung? Bagaimana cara kita mengangkat galon air atau cucian basah? Apakah langsung membungkuk dari pinggang tanpa menekuk lutut? Bagaimana cara kita mengetik di telepon genggam? Dan apakah dengan leher menunduk? Kebiasaan-kebiasaan postur dan gerakan yang salah ini, jika dilakukan berulang kali setiap hari selama bertahun-tahun, akan memberikan tekanan yang tidak merata dan berlebihan pada sendi-sendi tertentu, terutama tulang belakang, leher dan pinggang, bahu, pinggul, dan lutut. Bayangkan sebuah ban mobil yang sporingnya tidak lurus. Gigi akan aus atau botak lebih cepat di satu sisi dibandingkan sisi lainnya, meskipun mobilnya tidak sering dipakai. Begitu pula sendi kita. Postur yang buruk akan membuat engsel kita bekerja dalam posisi yang tidak ideal, memberikan beban berlebih pada tulang rawan di titik-titik tertentu, meregangkan ligamen secara tidak perlu, dan menyebabkan ketegangan otot kronis. Semua ini akan mempercepat keausan dan menyebabkan rasa linu yang terlokalisir dan sulit hilang. Kalau Anda pernah melakukan salah satu dari 3 kesalahan ini, tulis di komentar, "Saya baru tahu."
Saya ingin lihat sejujurnya kita di usia 50 plus ini seperti apa. Solusi praktis setelah mengenali perangkapnya. Sekarang saatnya kita membangun benteng pertahanan kita. Kabar baiknya, cara menjaga ginjal dan prostat aman melalui gerakan dan makanan anti linu-linu ini tidak rumit dan bisa dimulai kapan saja. Berikut adalah 4 pilar rutinitas yang menjadi rahasia sendi kuat lansia Jepang. Pilar pertama, gerakan lembut harian dan olahraga ramah sendi. Ini adalah kunci untuk melumasi sendi dan memperkuat otot penopang. Prinsipnya, bergeraklah setiap hari tapi pilih gerakan yang tepat. Pemanasan pagi, 5-10 menit. Sebelum bangkit dari tempat tidur, lakukan peregangan ringan, putar pergelangan kaki, tekuk lutut ke dada bergantian, putar pinggul perlahan. Ini seperti memberi oli pagi pada sendi yang kaku. Aerobik low impact, minimal 150 menit minggu. Pilih aktivitas yang tidak memberi hentakan keras. Jalan kaki cepat adalah juaranya. Bersepeda, statis atau outdoor, berenang atau senam air juga sangat baik. Harvard Health Publishing sangat merekomendasikan aktivitas ini. Mulailah dari 10-15 menit sehari, tingkatkan bertahap hingga 30 menit atau lebih, 5 hari seminggu. Latihan kekuatan otot, 2-3 kali minggu. Ini wajib untuk membangun perancah sendi. Lakukan di rumah, bangkit duduk dari kursi, kuatkan paha, jinjit, kuatkan betis, angkat botol air, kuatkan lengan bahu, push up dinding. Lakukan 8-2 repetisi 2-3 set per latihan. Beri jeda istirahat antar sesi peregangan dan keseimbangan setiap hari. Setelah pemanasan atau olahraga, lakukan peregangan lembut untuk otot besar, paha, betis, punggung. Tahan 20-30 detik. Latih keseimbangan dengan berdiri satu kaki. Berpegangan jika perlu. Aktivitas seperti tai chi atau yoga lansia sangat bagus untuk kombinasi ini. Pilar kedua, adopsi pola makan pemadam api, anti radang. Makanan adalah obat atau racun bagi sendi kita. Pilih makanan yang memadamkan peradangan, bukan menyulutnya. Pola makan Mediterania atau pola makan tradisional Jepang adalah contoh terbaik. Fokus pada ikan berlemak, omega 3, ikan kembung, sarden, salmon. Omega 3 adalah pemadam api alami terkuat. Targetkan 2-3 porsi per minggu. Pelangi buah dan sayur, terutama yang berwarna gelap atau cerah, beri, ceri, bayam, brokoli, ubi ungu. Mereka kaya antioksidan dan polifenol yang melawan peradangan. Arthritis Foundation menekankan pentingnya diet kaya tumbuhan, lemak sehat, lain, minyak zaitun extra virgin untuk menumis atau salad dressing, alpukat, kacang-kacangan, almond, kenari, sumber vitamin E dan magnesium, rempah ajaib, kunyit dengan lada hitam untuk penyerapan, dan jahe. Keduanya memiliki sifat antiinflamasi kuat yang terbukti secara ilmiah. Batasi atau hindari. Gula tambahan, minuman manis kue, tepung terigu olahan, roti putih, mie, gorengan, lemak trans, daging merah berlemak, dan makanan olahan tinggi garam. Pilar ketiga, jaga berat badan ideal. Ini adalah salah satu intervensi paling efektif untuk mengurangi beban pada sendi lutut dan pinggul. Setiap kilogram penurunan berat badan akan mengurangi beban tekanan pada lutut hingga 4 kilogram. Langkah konkret. Kombinasikan pilar pertama, gerakan, dan pilar kedua, pola makan. Fokus pada perubahan gaya hidup jangka panjang, bukan diet ketat sesaat. Menurut Mayo Clinic, bahkan penurunan berat badan 5-10% sudah bisa memberikan perbedaan signifikan pada nyeri sendi osteoartritis. Pilar keempat, perbaiki postur dan gunakan sendi dengan bijak. Ini adalah tentang kesadaran dalam bergerak sehari-hari untuk menghindari tekanan berlebih yang tidak perlu. Langkah konkret, sadar postur. Saat duduk, jaga punggung tegak, bahu rileks. Gunakan penyangga punggung jika perlu. Saat berdiri, distribusikan berat badan merata di kedua kaki. Angkat beban dengan benar, selalu tekuk lutut, jaga punggung lurus, dekatkan beban ke tubuh. Usahakan sekuasin ini buais punggung. Kumwaiso alat bantu. Tidak perlu. Jangan malu menggunakan tongkat atau alat bantu jalan jika memang dibutuhkan. Ini justru akan mengurangi beban pada sendi yang sakit dan mencegah jatuh.
Istirahat saat nyeri. Dengarkan tubuh Anda. Jika suatu aktivitas menyebabkan nyeri hebat, berhentilah sejenak atau modifikasi gerakannya. Jangan memaksakan diri melewati batas nyeri. Kalau Anda siap mencoba, mulai hari ini dengan memperbaiki satu saja dari pilar ini. Tulis di komentar, saya mulai hari ini. Biar kita saling semangati. Dampak pada organ lain merawat sendi dan otot. Melalui 4 pilar rutinitas ini ternyata memberikan efek perlindungan berantai ke seluruh tubuh. Ini adalah investasi kesehatan menyeluruh, yang hasilnya jauh melampaui sekadar bebas linu-linu. Dampak positif pada jantung dan pembuluh, darah, rutinitas gerakan, aerobik dan kekuatan adalah vitamin terbaik bagi jantung. BBQP rekuat otot jantung, melancarkan sirkulasi, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kolesterol baik. Pola makan anti radang yang kaya omega-3 dan rendah lemak jenuh juga secara langsung melindungi pembuluh darah dari penyumbatan aterosklerosis. Dengan menjaga kemampuan bergerak, kita secara tidak langsung sedang menjaga jantung kuat hingga usia senja. Dampak positif pada berat badan, gula darah, dan risiko diabetes selain kombinasi antara aktivitas fisik rutin dan pola makan sehat adalah kunci utama untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal serta meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat penting untuk mencegah atau mengelola diabetes tipe 2 yang merupakan faktor risiko utama tidak hanya untuk penyakit jantung dan stroke, tapi juga untuk kerusakan saraf dan ginjal. Dampak positif pada kesehatan mental, kualitas tidur dan fungsi otak. Nyeri sendi kronis adalah pencuri kebahagiaan. Kemampuan untuk bergerak bebas tanpa rasa sakit sangat terkait dengan kesehatan mental yang baik, rasa percaya diri dan kemandirian. Olahraga melepaskan endorfin, hormon kebahagiaan, dan membantu mengurangi stres, kecemasan, serta depresi. Aktivitas fisik di siang hari juga terbukti memperbaiki kualitas tidur di malam hari. Tidur yang nyenyak sangat penting untuk perbaikan sel dan fungsi otak tajam. Dampak positif pada kesehatan tulang, mencegah osteoporosis. Latihan kekuatan otot dan aktivitas menahan beban seperti berjalan kaki memberikan sinyal mekanis pada tulang kita untuk tetap membangun massa dan kepadatan. Ini adalah cara paling efektif untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang yang sangat rentan terjadi pada lansia dan meningkatkan risiko patah tulang akibat jatuh. Inilah kenapa kadang ada orang bilang, kemarin sehat, hari ini masuk IGD. Sebenarnya bukan mendadak. Seringkali ini adalah akumulasi dari sistem tubuh yang saling terkait dan mulai melemah bersamaan. Menjaga sendi dan otot adalah menjaga keseluruhan sistem. Mitos vs fakta ada. Banyak mitos yang beredar seputar nyeri sendi dan penuaan. Mari kita luruskan beberapa di antaranya agar kita tidak salah langkah. Mitos pertama, bunyi krek-krek pada sendi pasti tanda kerusakan parah atau osteoartritis. Faktanya, bunyi sendi, crepitus, memang bisa terjadi pada osteoartritis karena gesekan tulang rawan yang kasar. Namun tidak semua bunyi sendi berarti berbahaya. Menurut Cleveland Clinic, bunyi pop atau klik sesekali tanpa disertai rasa sakit seringkali disebabkan oleh pelepasan gelembung gas nitrogen di dalam cairan sendi atau gerakan ligamen tendon. Selama tidak ada nyeri, bengkak, atau keterbatasan gerak, bunyi sendi biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Mitos kedua, semakin nyeri sendinya semakin harus istirahat total. Faktanya, seperti yang sudah dibahas, istirahat berlebihan justru memperburuk kekakuan dan kelemahan otot pada kasus nyeri sendi kronis, seperti osteoartritis. Kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara istirahat dan gerakan. Mayo Clinic menyarankan untuk tetap aktif dengan olahraga low impact, namun beristirahat sejenak saat nyeri sedang kambuh parah. Menghentikan semua gerakan justru akan membuat sendi semakin tidak berfungsi. Mitos ketiga, minum susu berkalsium tinggi bisa menyembuhkan nyeri sendi. Faktanya, kalsium sangat penting untuk kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Namun, ia tidak secara langsung memperbaiki tulang rawan yang rusak pada kasus osteoartritis. Osteoartritis adalah masalah pada bantalan sendi, bukan pada kepadatan tulangnya.
meskipun tulang yang kuat penting untuk menopang sendi. Sumber kalsium memang penting, tapi jangan berharap ia akan menghilangkan nyeri osteoartritis Anda. Fokus pada pola makan anti radang dan menjaga berat badan lebih relevan untuk nyeri sendi. Kalau Anda baru tahu fakta ini dan terasa membuka pikiran, klik like sekarang juga, biar makin banyak orang tua kita yang paham sebelum terlambat. 7 rangkuman dan arahan. Harian kesimpulannya sederhana. Rahasia sendi kuat lansia Jepang bukanlah tentang satu obat ajaib, melainkan tentang membangun gaya hidup yang ramah sendi secara konsisten. Mari kita rangkum menjadi 5 poin tindakan harian praktis. 1. Bergerak setiap hari. Awali pagi dengan peregangan. Lakukan jalan kaki atau olahraga low impact lain minimal 30 menit. Jangan lupa latihan kekuatan otot 2-3 kali seminggu. 2. Makan pemadam api. Perbanyak ikan berlemak, sayuran berwarna, buah beri. Gunakan kunyit dan jahe. Kurangi gula, garam, gorengan. 3. Jaga berat badan ideal. Turunkan beban berlebih pada sendi Anda. Bahkan 5% penurunan sudah sangat berarti. 4. Perbaiki postur dan gerakan. Duduk tegak, angkat beban dengan benar. Gunakan alat bantu jika perlu. 5. Dengarkan tubuh Anda. Istirahat saat nyeri hebat, tapi jangan berhenti bergerak sama sekali. Konsultasi dokter jika nyeri tak kunjung membaik. Tubuh Anda bukan musuh Anda. Tubuh Anda cuma minta diperlakukan dengan cara yang sesuai usia dan kebutuhannya. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih baik daripada perubahan besar, tapi hanya bertahan sehari. 8 epilog dan cerita reflektif penutup. Versi diperpanjang. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu, izinkan saya berbagi sebuah perenungan singkat. Saya pernah bertemu Pak Hardi, usia 67 tahun dari Surabaya. Beliau datang ke sebuah sesi penyuluhan kesehatan dengan langkah yang tertatih. Wajahnya meringis menahan sakit lutut. Beliau bercerita bagaimana rasa linu itu telah merampas banyak kebahagiaan kecil dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi salat berjamaah di masjid karena sulit sujud. Ia tidak bisa lagi bermain kejar-kejaran dengan cucunya di taman. Ia merasa menjadi beban bagi keluarganya. Rasanya seperti terpenjara di dalam tubuh sendiri, keluhnya. Namun Pak Hardi tidak menyerah. Dengan bimbingan dan tekad kuat, beliau mulai mengubah kebiasaannya. Pelan-pelan, ia mulai berjalan kaki setiap pagi. Awalnya hanya 5 menit, lalu bertambah sedikit demi sedikit. Ia mulai mengganti nasi putihnya dengan nasi merah dan memperbanyak makan ikan kukus. Ia belajar latihan kekuatan sederhana sambil duduk di kursi. Perubahannya tidak instan, butuh waktu berbulan-bulan. Setahun kemudian, saya bertemu lagi dengannya di acara yang sama. Kali ini, langkahnya tegap, senyumnya lebar. Ia bercerita dengan antusias, sekarang saya sudah bisa salat di syaf depan lagi. Dan kemarin, saya berhasil menggendong cucu saya keliling taman. Rasanya seperti terlahir kembali. Kisah Pak Hardi adalah bukti nyata. Gerakan dan makanan anti linu-linu bukan hanya teori. Ia adalah kunci untuk merebut kembali kemerdekaan kita. Rahasia sendi kuat lansia Jepang bukanlah tentang tidak pernah merasa sakit, tapi tentang tidak pernah berhenti berusaha merawat kendaraan tubuh kita. Jangan biarkan linu-linu mendikte sisa hidup Anda. Tubuh Anda masih bisa diajak kerja sama. Mulailah dari langkah terkecil hari ini, karena setiap gerakan, setiap pilihan makanan sehat adalah sebuah deklarasi bahwa Anda memilih untuk terus hidup aktif, mandiri, dan bermakna. Anda masih berharga dan Anda masih bisa berubah. Bagikan video ini ke grup keluarga dan teman sebaya Anda. Satu klik Anda hari ini bisa jadi penyelamat bagi seseorang yang sedang merasa putus asa karena linu-linu, memberikan mereka harapan dan jalan keluar. Terima kasih telah menyimak. Penting. Disclaimer informasi yang disajikan dalam video ini bersifat edukasi dan informasional semata, dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat medis, diagnosis, atau pengobatan profesional. Jika Anda mengalami nyeri sendi yang parah tiba-tiba,
disertai pembengkakan, kemerahan, demam, atau keterbatasan gerak yang signifikan, segera konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan profesional yang berkualifikasi. Jangan pernah mengabaikan atau menunda mencari nasihat medis profesional. Karena sesuatu yang telah Anda baca atau lihat di video ini, setiap tubuh itu unik dan respons terhadap perubahan gaya hidup atau latihan fisik bisa berbeda-beda. Mulailah setiap rutinitas baru secara perlahan dan dengarkan sinyal tubuh Anda. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, seperti penyakit jantung, osteoporosis parah, atau baru saja menjalani operasi, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai program olahraga baru. Informasi dalam video ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasihat dari profesional kesehatan Anda.